bersaksi pilu, darahmu yang membasahi jadi bukti. Di Kalvari salibmu yang bersaksi pilu, darahmu yang membasahi jadi bukti. Kasih-Mu membasuh dosa-dosaku, Kau Tuhanku dan Allahku. Salib-Mu menghapus seluruh nodaku yang kesumbat, Kau jadikan tiada bercela. Di Kalvari salibmu yang bersaksi pilu, darahmu yang membasahi jadi bukti. Kasih-Mu membasuh dosa-dosaku, Kau Tuhanku dan Allahku. Salib-Mu menghapus seluruh nodaku yang kesumbat, Kau jadikan tiada bercela. Tiada bercela. Tiada bercela. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam kesempatan ini di mana kita beribadah secara virtual dalam rangka Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 momen yang spesial dalam kehidupan iman Kristen. Yang pertama adalah Natal, di mana kita merayakan kelahiran kita, Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung kita memperingati kematiannya. Dan Minggu Paskah besok kita akan merayakan kebangkitannya. Pada kesempatan ini, mari kita tunduk kepala, siapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, biarlah pada kesempatan kali ini kami boleh mempersiapkan hati kami, Tuhan. Hamba-Mu yang lemah, terbatas, biarlah Tuhan pakai untuk jadi saluran hati-Mu, saluran berkat bagi setiap orang yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga setiap kami yang duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kami. Terutama pada masa-masa kesesakan seperti ini, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada kesempatan ini boleh merubahkan setiap hati, pikiran, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap firman yang ditaburkan akan berbuah berkali-kali lipat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
dalam rangka Jumat Agung ini ada satu perikop, satu bagian dari ayat Alkitab yang akan saya sampaikan dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai 12. Perikop ini diberi judul harta rohani dalam bencana tanah. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kematian itu selalu tidak pernah menyenangkan. Akan tetapi memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kekuatan bagi kita. Pada kesempatan ini saya beri judul share firman Tuhan ini adalah kematiannya kekuatan bagi kita. Mari kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus serahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ini adalah sebuah penggalan dari perikop di mana Rasul Paulus menuliskan nasihat mengenai makna kematian Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya mendapati melalui nats ini adalah yang pertama adalah hidup manusia itu sebuah hal yang fana, sebuah hal yang terbatas. Bahkan dikatakan hidup manusia itu seperti bejana tanah liat. Kalau kita melihat satu buah guci dari tanah liat, satu buah kendil, itu harganya tidak mahal. Fungsinya hanya menampung air, Bapak Ibu Saudara. Itulah hidup kita yang sederhana. Di dalam kehidupan ini, kita sering mengalami sesuatu yang berubah-ubah. Di dalam masa-masa kita boleh menjalani kehidupan. Dalam saat-saat ini banyak orang menghadapi masa-masa yang mungkin bagi beberapa orang adalah masa-masa yang susah. Sama seperti Paulus, dikatakan dia juga mengalami aniaya, dia mengalami ditinggalkan sendirian, dia mengalami dihempaskan, tetapi dalam semuanya itu dia mengalami penyertaan Tuhan. Saya kira dalam kehidupan orang-orang tidak ada yang melebihi kemuliaan daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan seorang Raja Salomo dikatakan dalam Lukas pasal 12 ayat 27, bahkan Raja Salomo dalam kemegahannya, dia tidak berpakaian lebih indah daripada bunga bakung. Di sini kita melihat betapa fananya seorang raja yang mulia, raja yang dielu-elukan, raja yang dipuja-puja oleh karena hikmatnya, oleh karena kepandaiannya. Bahkan penguasa-penguasa di sekitar Salomo itu memberikan banyak sekali persembahan upeti tanpa melalui peperangan. Salomo dengan kekayaannya yang melimpah ternyata juga tidak lebih daripada bejana yang fana. Nah, dikatakan keindahannya dia itu jauh jika dibandingkan dengan sebuah bunga yang sederhana. Kehidupan kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam masa-masa mungkin kita banyak mengalami keuntungan. Bisa juga satu saat roda berputar dan kita mengalami hidup itu kayaknya biasa saja. Roda kehidupan berputar kembali dan kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak enak. Sama seperti saat Hizkia menjadi seorang raja yang diurapi Tuhan. Hizkia adalah raja yang hidup pada masa Nabi Yesaya bin Amos. Dia adalah seorang anak dari Raja Yehuda. Hizkia ini selama hidupnya dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia hidupnya cinta Tuhan. Selama hidupnya dia mengalami banyak peperangan dan banyak mengalami kemenangan. Tapi satu kali Hizkia jatuh sakit dan pada waktu itu Hizkia menangis di hadapan Tuhan.
Tuhan sembuhkan aku, tahirkan aku. Kemudian melalui perantaraan Nabi Yesaya bin Amos, muncullah firman Tuhan yang menguatkan Hizkia, bahwa doa Hizkia itu didengar dan sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun. Tapi dengan bertambahnya umur Hizkia justru sesuatu yang tidak baik dialaminya, yaitu dia memamerkan kekayaannya, memamerkan seluruh hartanya, kerajaannya kepada Raja Babel. Dan ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan semua kekayaan Israel pada waktu itu ditawan oleh Raja Babel. Sebuah kisah yang menarik dari Salomo, juga Hizkia, Bapak Ibu Saudara. Mereka memang saya bawakan dari seorang atau kisah raja yang di dalam hidupnya banyak mengalami naik turunnya kehidupan. Yang saya ingin katakan adalah demikian. Dalam semua kemegahannya, dalam semua kehebatan manusia, manusia itu pada akhirnya akan mengalami satu titik yang bernama kematian. Kita juga akan menghadapi masa-masa yang susah pada saat ini, tapi saya percaya justru di titik ini kita boleh merenungkan, oh iya, ternyata manusia itu begitu rentan, manusia itu begitu fana, manusia itu begitu fragile atau rapuh, hanya oleh karena sebuah benda yang berukuran nanometer, kecil, yang kalau kita lihat dengan mata telanjang tidak kelihatan, tapi begitu menggunakan alat bantu mikroskop, ternyata ada sebuah benda yang kecil yang kadang membuat kita takut. Itulah yang namanya manusia sebagai bejana tanah liat, bejana yang rapuh sekali. Dan di sini saya ingin bawakan manusia di dalam kehidupannya itu bukanlah seorang yang kuat. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam kematian Tuhan Yesus. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang 4 tadi, dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Kematian Yesus itu merupakan satu hal yang dinamakan Paskah, rangkaian Paskah, di mana ibadah Jumat Agung itu didahului dengan makan Paskah, Bapak Ibu Saudara. Paskah ini sebetulnya muncul dalam kitab Keluaran pasal 12, di mana saat umat Israel itu tertawan di Mesir, dan pada waktu itu mereka menanti atau menunggu tulah yang ke-10 untuk diberikan kepada orang-orang Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai ke 13 dikatakan demikian. Sebab malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kisah Paskah ini muncul awalnya dari bangsa Israel yang ada di Mesir. Saat tulah ke-10 yang akan merenggut semua anak sulung orang Mesir, baik itu anak manusia maupun anak dari hewan, di saat Tuhan itu menjatuhkan hukuman dan menyatakan bahwa dialah Allah. Pada saat itu muncullah satu perintah bahwa orang Israel haruslah menyembelih kambing atau domba menurut jumlah kaum keluarganya. Bagi yang kaum keluarganya sedikit, kambing domba itu boleh berbagi dengan tetangganya. Kemudian dari darah yang ada itu diambil dan kemudian dikuaskan pada tiang pintu. Dan saat Tuhan melalui tiang pintu di mana ada tanda darah itu, Tuhan tidak akan menewaskan atau mematikan anak sulung daripada anak-anak sulung yang ada di orang Israel yang ada di Mesir. Pada waktu itu benar terjadi bahwa darah yang dioleskan atau diusapkan pada palang pintu itu menjadi tanda keselamatan.
Yang namanya Paskah itu adalah darah yang dicurahkan, kematian yang membawa kepada kehidupan. Itu pada Perjanjian Lama. Saat mereka menjalani berlindung di balik pintu yang ada tanda darahnya, mereka juga tidak keluar. Mereka berada di dalam rumah. Sama seperti keadaan kita sekarang. Keadaan kita ada di dalam rumah, kita menanti Tuhan menyelamatkan keadaan bangsa ini. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan bangsa kita membutuhkan doa kita sebagai orang Kristen. Sokong pemerintahan yang sedang menjalankan kebijakan. Tidak ada yang siap untuk menanggulangi atau menghadapi bencana ini. Tapi saya percaya, setiap kita yang percaya di dalam nama Kristus, ada penyertaan, ada pertolongan, ada perlindungan. Maka saya berikan satu perikop, satu judul tadi adalah kematiannya adalah kekuatan bagi kita. Kenapa saya katakan kematiannya adalah kekuatan bagi kita? Karena Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus itu membawa satu kekuatan bagi kita yang percaya akan namanya. Dalam Matius pasal 26 ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Salib itu sebagai tanda penyerahan anak manusia atau Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Yesus benar diserahkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus benar disiksa, dihujat, dan dihina. Yesus benar dia menjalani rangkaian perjalanan ke Golgota. Yesus benar jatuh 3 kali. Dan ditolong membawa salibnya oleh Simon orang Kirene. Yesus benar jubahnya diundi dan dibuang. Dan Yesus benar dia dihina. Yesus benar bahwa benar dia itu menggantikan seorang yang bernama Barabas, seorang penjahat di mata Romawi, di mana Barabas ini adalah pejuang kemerdekaan. Satu kemerdekaan yang fana yang diperjuangkan oleh Barabas. Kemerdekaan secara fisik. Tetapi Yesus memberikan satu kemerdekaan yang luar biasa. Kemerdekaan ilahi, kemerdekaan rohani. Di mana setiap orang yang percaya di dalam namanya tidak akan memperoleh kebinasaan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Kisah Para Rasul ayat 80. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. 22 dikatakan demikian. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukuman. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Betapa Yesus memang benar-benar mati tanpa mengucapkan satu kata kutuk, satu kata hinaan. Bahkan pada waktu Yesus itu diundi jubahnya oleh para prajurit, ditertawakan. Justru satu kata berkat yang keluar dari mulutnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini sebuah ketaatan yang luar biasa? Bahkan Roma pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan, oleh karena ketaatan satu orang, maka semua orang itu dibenarkannya. Bukankah kita ini diselamatkan pada waktu kita tidak taat? Bukankah kita ini menjadi umat-umat yang diselamatkan, dikuatkan karena kematian Tuhan? Makna Paskah, makna kematian Yesus itu bukan saja merupakan makna yang hampa, tetapi justru dalam kematiannya ada kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita biarlah memaknai Jumat Agung ini dengan benar. Kematian bukanlah merupakan kesedihan. Kematian itu ada satu awal kehidupan yang diberikan. Justru melalui kematian Tuhan Yesus Kristus bahkan dikatakan itulah awal mula kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini
terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Selama kita hidup dalam tubuh yang fana ini, Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan punya satu hal yang ingin kita lakukan. Kematian Yesus itu memberikan kita satu awal yang baru. Satu lembaran yang putih yang kita harus tuliskan dengan tinta rohani yang baik, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan ayat ke-12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup kami ini giat di dalam kamu. Biarlah setiap kematian Tuhan yang kita peringati itu membawa kita makin giat memberitakan kebangkitan atau kematian Tuhan, janji kekuatan Tuhan untuk kita ini boleh menguatkan orang lain. Sebagai ayat yang terakhir, yaitu Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, bukankah kematian Yesus yang dikorbankan itu merupakan cerminan kasih yang tertinggi, kasih yang ilahi, kasih yang tidak akan bisa kita balas, di mana Dia memberikan nyawanya saat kita ini berdosa. Bahkan dikatakan tidak ada kasih seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kasih di mana Dia mengorbankan nyawanya bagi orang yang masih berbuat salah. Tetapi justru itulah kasih yang harus kita pegang. Kematian Yesus itu merupakan kasih dan korban yang sejati yang harum di hadapan Allah. Harusnya setiap manusia itu mempersembahkan korban tahun demi tahun, korban yang tidak akan sempurna. Tetapi oleh karena kasih Yesus, kasih yang sempurna, kematiannya adalah korban satu kali untuk selama-lamanya. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna, yang di dalam kehidupannya, di dalam kematiannya, Dia memberikan satu korban yang tidak bercacat celah. Kehidupan Yesus selama di muka bumi ini tidak menghasilkan celah. Tidak ada kesalahan di dalam setiap perbuatannya, bahkan di dalam pikirannya. Dalam kematiannya, Dia tidak melakukan yang salah. Bahkan proses yang Dia jalani saat Dia jalan ke bukit penyalipan, tidak ada sesuatu yang salah di dalam apa yang Dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang ada dalam bejana tanah liat yang rapuh ini, kasih Yesus merupakan cerminan kasih yang harus kita miliki, di mana kita harusnya hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan itu membawa kekuatan bagi kita, membawa lembaran yang baru bagi kita. Biarlah melalui Jumat Agung ini kita boleh ingat akan kebaikan Tuhan. Kematiannya membawa kekuatan yang ilahi bagi kita. Jangan takut menghadapi apa yang di depan kita, karena kematian Tuhan itu sudah menebus kita. Jadilah bijak dalam masa-masa ini Bapak Ibu Saudara. Jadilah kita garam dan terang yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan Jumat Agung ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari kita tunduk kepala untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar tidak akan berlalu sia-sia. Kematian-Mu membawa sesuatu yang baru bagi kami. Lembaran baru, lembaran putih. Di mana kematian-Mu menebus dosa kami. Kami percaya setiap daging atau bilur-Mu dan setiap tetes darah-Mu itu memberikan kehidupan kami yang dijamin pada masa kami di bumi,
juga di surga kelak. Kami percaya akan perjanjian baru, yaitu dengan kematian dan kebangkitan-Mu, ada janji yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dan biarlah tangan-Mu yang membawa kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Berkati setiap orang yang dalam kelemahan, ketakutan, Tuhan beri pengharapan. Dan biarlah melalui firman ini, Tuhan boleh meneguhkan kami untuk kuat kembali. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya bahwa setiap kami itu diberkati Tuhan. Dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami percaya berkat penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih anugerah, penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan, berkat perlindungan dari Allah Roh Kudus. Menyertai, memberkati kami sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selesai saya bawakan, dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, melalui perjamuan kudus di rumah-rumah ini akan membawa berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya sudah persiapkan satu link YouTube untuk Bapak Ibu Saudara, nanti boleh play di saat Bapak Ibu Saudara sudah bersiap-siap dengan seluruh keluarga untuk merayakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mohon untuk anak-anak yang belum mengerti dan juga saudara-saudara yang belum mengerti mengenai kebangkitan, kematian, dan penebusan Tuhan Yesus Kristus, tidak diperkenankan untuk ambil bagian di perjamuan kudus. Siapkan hati benar-benar sebelum kita masuk perjamuan kudus, dan biarlah perjamuan kudus ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Tetap di rumah, tetap berdoa bagi bangsa ini, tetap kita sokong pemerintahan kita dalam kebijakan-kebijakannya. Kita biar ada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan kita jangan lupa, jadi berkat dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung.